Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor Rabu pagi melonjak hingga berstatus siaga 3. Warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada datangnya banjir karena hujan masih berpotensi mengguyur. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor ini sempat melonjak hingga menyentuh siaga 3 atau berada di ketinggian 130 cm pada pukul 4 Rabu pagi. Kondisi ini terjadi usai kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Selasa malam. Petugas mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada karena di kawasan hulu sungai masih berpotensi turunnya hujan. Semalam sempat ada kenaikan jam 03.35 100 cm, terus naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini terhadap adanya cuaca ekstrim hingga tanggal 25 Desember. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat setinggi hampir 1 meter. Bahkan salah satu gudang supermarket jebol membuat ribuan kardus makanan hanyut terbawa arus. Udah jebol, tembok udah jebol, barang udah ke bawah semua, barang udah hanyut semua. Di sini ada 2 orang, tolong sama saya. Barang udah hanyut semua, udah hanyut. Allahu Akbar, ya Allah, Gusti, Allahu Akbar. Ya Allah. Banjir yang melanda wilayah Cirebon, Jawa Barat membuat salah satu gudang penyimpanan makanan di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon hanyut terbawa arus. Luapan air mengalir deras ke area sekitar gudang membuat berbagai jenis stok makanan dan barang penjualan lain hanyut terbawa arus. Kita mau keluar, nggak bisa keluar. Posisi tinggi, sekitar 1 meter lebih. Kalau ada yang bisa nolong, tolongin. Nyerah, Pak. Puluhan kardus makanan berserakan hanyut terbawa arus sungai. Bahkan sejumlah warga pun mengumpulkan barang dari gudang yang hanyut melintasi sungai. Itu makanan banyak pisan itu. Banjir yang melanda Cirebon pada Selasa petang terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Warga panik saat air meluap hampir setinggi 1 meter dan merendam permukiman warga. 4 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Sumber, Plumbon, Weru, dan Kecamatan Tengah Tani. Setidaknya ada 1.000 warga yang terdampak banjir. Kalau rata-rata 70 kakak dari 50 berarti 350 kali 3 aja berarti sekitar hampir 1.000 warga kami yang terdampak. Tapi mudah-mudahan karena kami di awal selalu berkoordinasi dengan pihak Cipager, jadi kami selalu update informasi kenaikan terkait limpas Bendung Cipager. Jadi kami sebelum banjir datang ke wilayah kami sudah kami koordinasikan dengan Kabis untuk menyampaikan ke warga masyarakat untuk melakukan evakuasi dini. Hingga kini banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah warga masih mengungsi di gor desa. Meski demikian, pemerintah setempat meminta warga tetap waspada usai debit air Sungai Cipager terus meningkat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Pos Pam Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sibuk dengan banyaknya kendaraan mogok saat melintasi genangan air. 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Banjir sudah hampir 1 lutut. Orang dewasa
Sejumlah petugas gabungan yang tengah bertugas di pos PAM Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat dibuat sibuk dengan adanya sejumlah kendaraan mogok terjebak banjir. Sedikitnya 2 mobil dan 6 sepeda motor mati mendadak akibat terjebak banjir. Petugas coba melakukan evakuasi memperbaiki kendaraan tersebut. Namun 1 mobil diantaranya terpaksa harus diderek ke bengkel terdekat. Perempatan pos PAM Pemuda, khususnya di perlintasan Pemuda, tadi mengalami banjir karena debit air hujan yang turun sangat deras. Namun untuk arus lalin sementara lancar, ramai namun lancar. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantri untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya. Masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota Brimob di sana. Jadi kita juga membantu dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa mengurangi. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Aja nak. Tunggu kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran juga. Ya ini kok bisa. Kenapa tuh? Tunggu nak. Ada momen tidak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang.
Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang yakni Desa Konyel, Atupayung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan. Meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon, jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke Desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, jembatan kembar Margayasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Namun baru satu jembatan yang bisa dilalui, itu pun harus bergiliran. Jembatan kembar Margayasa Tanah Datar, Sumatera Barat di Selayang Bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Margayasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir. Jembatan kembar Margayasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi.